Selamat pagi anak-anakku yang saya kasih. Selamat pagi juga Bapak Ibu kalian yang ada di rumah. Bagaimana keadaan? Bagaimana kabar? Ya, tentunya semuanya sehat-sehat saja, selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, mari kita awali dulu dengan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Amsal. Silakan buka Alkitab di rumah. Amsal 2 ayatnya 6 sampai 8. Amsal 2 ayat 6 sampai 8. Begini firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Itu firman Tuhan untuk dasar belajar kita di hari ini. Anak-anakku yang saya kasih, untuk renungan di hari ini kita beri judul jujur. Anakku, ada sebuah cerita. Nah, cerita ini betul-betul terjadi di suatu negara. Ada seorang supir taksi. Pada suatu waktu ada penumpang ingin diantarkan di suatu tempat. Lalu setelah sampai di tempat, penumpang tersebut turun dari taksi. Padahal penumpang itu membawa tas yang sangat besar. Karena suatu hal dia lupa akan tas bawaannya itu. Anakku, supir taksi tidak tahu bahwa tasnya ketinggalan. Setelah ada radio panggilan dari perusahaan taksi tersebut, karena si pemilik tas laporan, maka supir taksi itu baru tahu bahwa ada tas yang ketinggalan di dalam taksinya. Maka supir taksi itu mencari tempat yang punya tas itu. Nah, setelah sampai di tempat atau ketemu dengan supir taksi, tas tersebut diserahkan tanpa dibuka isinya apa, tanpa ingin tahu tas itu isinya apa. Ternyata setelah yang punya tas membukanya dan isinya masih tetap, supir taksi kaget. Kenapa kaget? Ternyata di dalam tas itu terdapat uang yang luar biasa jumlahnya, yaitu 242 miliar rupiah. Nah, sebesar apa uang itu? Untuk kejujurannya, supir taksi itu mendapatkan penghargaan 1 dari perusahaan taksinya, yang kedua dari si pemilik tas itu. Pemilik tas memberikan beberapa lembar uang kepada supir taksi sebagai imbalan, sebagai ungkapan terima kasih. Saat diterima oleh supir taksi, dilihat ternyata cukup lumayan. Supir taksi diberi imbalan 1.500.000. Padahal untuk taksi sendiri hasilnya tidak mencapai segitu. Karena atas kejujurannya, supir taksi itu diberikan imbalan uang yang begitu besar. Anakku yang dikasih,
Kenapa kejujuran dihargai begitu mahal? Karena untuk mencari orang yang jujur sampai saat ini jarang, atau dikatakan langka. Zaman sekarang banyak yang berbuat jahat dengan berbagai alasan demi keuntungan pribadinya. Demi keuntungan pribadinya dengan berbagai alasan ditempuh, walaupun berbuat jahat, walaupun tidak jujur. Zaman sekarang makin banyak orang yang berjahat. Zaman sekarang mudah tergoda oleh situasi, anakku. Namun kalian sebagai anak Tuhan dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik, dituntut untuk melakukan hal-hal yang jujur, walaupun di sekeliling kita banyak yang tidak jujur, walaupun di sekeliling kita banyak yang tidak baik, kita tetap berbuat baik, kita tetap berbuat jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru, terkhusus terhadap Tuhan. Memang berbuat baik itu tidak mudah, berbuat jujur juga tidak gampang, tetapi percayalah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang jujur. Memang ketidakjujuran itu adalah pilihan, namun kita tahu apakah itu harus kita pilih? Tentunya tidak. Saya tidak bisa benar-benar jujur karena saya orang berdosa, tetapi saya bisa mencegah diri saya tidak melakukan ketidakjujuran itu. Saya tidak bisa benar-benar jujur karena saya orang berdosa, tetapi saya bisa mencegah diri saya tidak melakukan ketidakjujuran itu. Anakku, mari kita selalu berbuat baik, mari kita selalu berbuat jujur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu dari ini. Bapa, hari ini kami hendak melakukan tugas buat kami, belajar kami, tuntun ya Bapa, terangi ya Bapa, dampingi kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran walaupun dalam situasi pandemi. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu berada di samping kami, sehingga sebisa mungkin ya Tuhan kami akan berbuat baik, kami akan berbuat jujur, karena kami merasa Tuhan berada di samping kami, Roh Kudus berada di samping kami. Bapak, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat belajar.